banyak biaya-biaya yang memang terutama untuk rumah itu ada rumah tua yang sampai sekarang kita tidak tahu nominalnya berapa yang Saya rasa sih Sarwenda tidak naif ya. Tidak naif karena saya lihat, dan Ruben juga tidak pelit. Karena saya lihat Ruben mengakomodir kok semua yang diminta, dan sampai orang yang nangis kan gitu, merasa kami ini memojokkan gitu. Tapi paling tidak, salam citizen of ya ampun, semoga lu semua sehat-sehat dan diberkahi kebahagiaan, dan paling penting rezeki yang berlimpah, biar lu semua pada tajir, gue doain, amin. Ini ada update terbaru ya citizen of ya ampun, dan ini memperjelas bahwa semua yang terjadi itu selalu sumbernya dari pihak-pihak yang kita membingungkan loh, belibet yang membingungkan kita semua. Dan ini akan ada video-video terbaru yang menjelaskan bahwa duduk perkaranya dari pihak Ruben adalah seperti ini. Dan juga ada soal ternyata rumah yang diperebutin yang di Cilandak itu nilainya itu nggak cuma 10, 20, 30 miliar, lebih berkali lipat dari situ. Wah gila bener, pantas aja sampai diperebutkan kayak begitu ya. Penasaran kan? Oh ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih yang udah subscribe, like, share, komen. Semuanya itu membuat gue lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Oke, langsung kita gas aja ya. Oke, disclaimer dulu untuk para pendukungnya SW ya, sebelum nonton video ini ya, sebelum kalian nanti utarakan hinaan-hinaan kalian ya, lebih baik mendingan dibekali sama udah berbekal pengetahuan. Nonton dulu video preskonnya Bapak Minola Sebayang ya, kuasa hukumnya, pengacaranya dari Koko RO ya, baru balik lagi ke sini ya, yang terbaru pembukaan namanya bukti-bukti transfer terhadap kontribusinya untuk membangun istana di Cilandak itu ya, di Cilandak itu. Lihat dulu videonya di mana-mana di sosial media, video dari Bapak Minola ya, udah tersebar di mana-mana. Baru balik ke sini, oke? Di sini Dokcin mau menyampaikan kembali, mungkin bagi teman-teman yang tidak sempat atau pengen lebih dengar dari pembahasan yang lebih dari kita netizen lah gitu ya. Di sini preskon yang sudah kita tunggu akhirnya terlaksanakan juga ya, benar-benar diperuntukkan di channel Bapak Minola ya kan, di preskonnya. Kemarin kan pas waktu sidang mediasi yang kedua kan, Koko RO menitipkan amplop warna coklatos ya kan, yang tidak bisa dibuka kemarin pas waktu diwawancara oleh wartawan pasca dari sesudah sidang. Bapak Minola sendiri kan bilang akan saya kasih tahu, akan saya kasih buka gitu kan untuk teman-teman semua di preskonnya dia sendiri ya kan. Yap, betul sekali, tetap masih di masalah pembiayaan yang dikaputkan, dihilangkan, dianggap ya adalah gitu. Seperti yang dari SW ungkapkan, ya ekspresikan, jelaskan ketika waktu ada di podcastnya DRL bilang bahwa rumah itu memang untuk anak gitu kan, saya usaha ya, walaupun memang ada benar biaya yang diberikan oleh bapaknya, namanya bapaknya, tapi ya adalah keluarga ya kan, makanya gimana nggak geram ya kan, ditambah lagi dihapuskan ya namanya kontribut yang begitu besar ya RO terhadap untuk pembangunan rumah istana itu oleh SW sendiri di live yang berbeda mengatakan bahwa full semuanya itu adalah almarhum bapakku dan aku, dihilangkan ya kan. Oke, untuk namanya kita mengantor itu semua, akhirnya RO turun tangan memberikan semua buktinya dan dimintakan untuk Bapak Minola menyampaikan semuanya. Karena mau tahu breakdownnya seperti apa? Ya kan, masalah sertifikat aja udah bisa segampang itu bilang untuk menghapuskan nama Koko RO dari situ, gimana kalau hal-hal bersifat yang teknikal ya kan? Nah ini yang gue bilang, nanti dari Bang Minola akan ada videonya menjelaskan duduk perkara sebenarnya, jadi kita semua ngerti, baik yang pro dan kontra. Gue yakinin lu pasti bakal ngerti semua. Gas lagi yuk. Netizen Indonesia harus tahu ya, pernyataan terbaru dari pengacaranya Ruben Onsu. Kaget gak sih? Ternyata uang bulanan yang diberikan Ruben kepada Sarwenda yang lebih dari 200 juta per bulan itu bukan hasil dari keputusan pengadilan dan juga Akta 39. Itu adalah keputusan pribadi dari Sarwenda. Dan ketika ditanyain itu uang apa dan buat apa, marah. Isi pokoknya disesuaikan sendiri semau-mau dia. Ada uang pokok 75 juta, makanan anjing yang berjuta-juta, uang plastik dan berjuta-juta. Itu ternyata keputusan pribadi dan seperti hutang untuk
Ruben yang selalu ditagih setiap bulan. Lo belum bayar ya bulan ini? Emangnya Ruben ngutang sama lo sampai-sampai kesannya tuh ditagih. Dan lebih membagongkan lagi ya, ternyata perabotan dan furnitur yang kemarin katanya dia sendiri yang beli, ternyata bohong. Gak habis pikir ya, ada ya uang AC ternyata 400 juta dari Ruben, uang lift 504 juta dari Ruben, dan furnitur lebih dari 3 miliar yang bahkan diminta sebelum rumah itu jadi. Oh Ruben, semangat Ruben. Itu belum yang lain-lain. Ada lagi kartu kredit yang unlimited. Ditanyain itu pengeluaran buat apa, malah marah. Sarwen, gak habis pikir gue. Ini gue juga bingung ya, Ketua DPR Dewan Pembela Ruben bilang bahwa di luar akta 39 itu sebenarnya kebaikan hati Ruben dan permintaan Sarwenda sebenarnya 75 juta doang. Itu pun buat bertiga, karena O-nya udah di Ruben mestinya jadi 50 juta doang. Kacau nih, gila jumlahnya tuh gila-gilaan. Gawat. Gas lagi yuk. Dari Sarwenda buat para wanita di sana ya yang baru menikah. Halo Mbak, ya saya lihat VT-nya Mbak gitu ya, belajar dari Sarwenda dengan temanya kan perempuan itu harus bekerja, harus mempunyai penghasilan sendiri, jadi nggak peduli dengan harta gono gini, seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau menurut saya, mau kita udah punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan pun tetap namanya harta gono gini itu sudah diatur ya oleh negara. Jadi otomatis pasangan suami istri yang sudah menikah dan selama dalam pernikahan menghasilkan apapun yang dicapai gitu ya oleh keduanya, baik suami atau istri, itu sudah pasti harus dibagi dua. Demikian juga dengan hutang-hutangnya ya Mbak, itu. Bener banget sih, selama kita masih suami istri, semua yang terjadi, income, pengeluaran termasuk hutang, itu bagi dua. Itu bener banget. Saya rasa sih Sarwenda tidak naif ya. Tidak naif karena saya lihat, dan Ruben juga tidak pelit. Karena saya lihat Ruben mengakomodir kok semua yang diminta, dan sampai di ujung-ujung rumah tangganya pun rumah tersebut sudah disepakati untuk membuat dekorasi atau merenovasi rumahnya beserta dengan segala isinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sarwenda, ya kan? Bahkan penunjukan untuk kontraktornya adalah keluarga Sarwenda sendiri. Itu udah hebat banget loh Mbak. Jarang tuh laki-laki yang mau seperti itu. Lalu apabila kemudian terjadi ada pinjaman juga diakibatkan oleh keinginannya Sarwenda yang luar biasa, taste-nya ya sangat tinggi dan sangat ciamik sekali untuk punya taste lah dalam membangun hunian gitu ya. Akhirnya sang suami pun mencari jalan gitu loh. Dengan cara apa? Menggadaikanlah surat rumah kepada bank supaya mendapat pinjaman ya. Itu juga jarang dilakukan oleh para laki-laki loh. Suami yang mau sampai segitu-gitunya gitu loh. Menyekolahin sertifikat rumah yang udah lunas ya, yang udah jadi milik si suami gitu. Terus dikasih lagi ke bank untuk dia utang dan untuk dia cicilin utangnya itu buat bayar juga dekorasi rumah dan interior rumah semua, yang renovasi rumah yang sangat-sangat mewah sesuai dengan standar standarnya Sarwenda ya. Itu jarang tuh Mbak, jarang sekali. Jadi memang saya banyak belajar sih bagaimana caranya ya bisa kita membuat suami-suami ini bisa seperti Ruben gitu loh. Kok apa-apa tuh diiyain gitu kan, gimana caranya gitu loh. Kesimpulan dari video itu cuma ada dua. Sarwenda tidak naif dan Ruben tidak pelit. Nah, tulis di kolom komentar deh maksudnya apa.
Kalau gue sih sebenarnya udah ngerti. Nih, spesifikasi rumah di Cilandak ya. Ini benar-benar akan kita kupas tuntas nih. Sebetulnya harga rumahnya tuh berapa tuh? Luas tanahnya 880 meter persegi ya. Konsep bangunannya modern gaya klasik. Lantai dilapisin batuan marmer premium, tangga melingkar estetis, dilengkapi lampu kristal, gantung emas di tengahnya. Wow, mewah banget ya. Dan fasilitasnya ada lift internal, instalasi 4 juta. Furniture tematik, pengisian furniture dan perabotan sekitar 3 miliar. Terdapat kolam renang, ruang penyimpanan pakaian, area bermain anak hingga ruang khusus studio siaran langsung. Wow, ini rumahnya gila nih. Bener-bener gila banget. Dan taksiran nilai ini yang gue bilang dari tadi di awal ya. Ternyata nilainya itu nggak cuma 20, 50, 80 miliar. Taksiran harganya biaya renovasi 11 miliar, berarti 80 tambah 11 itu udah 91 miliar, dan sertifikat dijaminkan ke bank senilai 10 miliar. Gila, ini bener-bener rumah yang sangat mewah, dan gue yakin ini bukan permintaan Ruben, pasti ya gitu deh ya. Beban kartu kredit pembagian 50% tanpa rincian di luar nafkah anak. Nah, Bang Minola nih akan menjelaskan sejelas-jelasnya, jadi lu nggak perlu bingung-bingung lagi nonton video ini. Yuk langsung. Dan itu diperuntukkan untuk anak-anak saja atau cash juga boleh pakai? Apakah Oke, kartu kredit artinya begini ya, saya nggak paham, saya harus bilang nggak paham ya nggak paham. Apakah kartu kredit itu diberikan untuk untuk kepentingan anak-anak atau seperti apa, saya nggak paham. Tapi yang pasti tiap bulan Ruben itu dimintakan setengah dari seluruh pemakaian kartu kredit di bulan itu oleh S. Alasannya untuk anak-anak. limitnya berapa, Bang? Saya nggak tahu limitnya ya. Ruben nggak mau bicara masuk angka, nanti kalau dia sebut jangan-jangan kita shock lagi dengan angka yang seperti tadi itu. Dan akhirnya ada lagi orang yang nangis kan gitu, merasa kami ini memojokkan kan gitu. Tapi paling tidak sudah ada angka yang bulanannya sebesar itu, masih lagi bayar kartu kredit setengah katanya untuk kepentingan anak-anak. Ruben kan tanya, ini apa aja pembelanjaannya, kok cuma angkanya bisa bayar 50 juta itu setengah loh, tadinya 100, saya 50, kamu 50. Tapi rupanya nggak pernah lihat tagihan yang sesungguhnya berapa, penggunaannya untuk apa. Dia jadi tagih, ya Ruben bayar, tapi ini tanya rinciannya apa, yang 50 itu untuk apa aja, ini contohnya. Oh, mau kasih. Bingung ya. Ini real. Ini real. Ya, kan nggak mungkin lah. Ya, walaupun nggak ada manusia yang sempurna, saya kira Ruben nggak akan mungkin hanya untuk menyelamatkan nama baiknya dia melakukan pembohongan, nggak mungkin. Makanya semua kan kita keluar dengan data. Karena saya juga nggak mau menyampaikan sesuatu tapi nggak ada datanya gitu loh. Walaupun saya percaya sama klien saya, tapi kan saya nggak mau dong muncul tanpa ada fakta. Makanya selalu saya muncul dengan fakta. Nah, kemarin mereka juga ikut-ikutan, ini ada today. Loh, today yang ngirimnya kemana? Masih contreng satu kok cuma ke nomor handphone yang nggak pernah dipakai. Padahal ada nomor lain yang anak-anaknya juga sering berkomunikasi, bukan sering, pernah komunikasi dengan Ruben dan tahu, dan dia juga pernah menggunakan nomor yang Ruben lagi aktif gitu loh. Kenapa ke nomor satu itu aja? Kemudian muncul gitu loh. Kalau memang misalnya itu kemudian kami salah, kami harus dianggap tahu, harus dianggap dia sudah menyampaikan, ya kami salah. Tapi memang ketika teman-teman media bertanya, kami tidak tahu bahwa dia sudah pindah bersama dengan anak-anak dan kemana pindahnya. Kami mau tahu bukan karena mau tahu kemana S, tapi kami mau tahu karena anak-anak. Jelas ya, kalian lebih jelas ya. Di next video ini akan lebih jelas lagi. Yuk kita lihat nih. Ini soal mengungkap dugaan kebohongan dalam isu lelang dan debt collector. Banyak banget kan beritanya. Video ini akan benar-benar jelas bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi, benar tidak itu terjadi, dan siapa kira-kira yang membuat jika itu tidak terjadi. Kabar yang nggak tahu. Dan kami sudah katakan, Ruben itu sebagai kreditur, sebagai nasabah, ya, yang ketika dia mengagunkan asetnya, menurut aturan itu memang harus disetujui oleh pasangan. Maka itu juga harus disetujui dan diketahui oleh S sebagai istri pada waktu itu. Jadi kalau misalnya S bilang nggak tahu, itu nggak benar. Karena mekanisme kredit itu tidak mungkin ada orang ingin memberikan kredit kalau misalnya kemudian yang menandatangani akadnya hanya istrinya saja atau suaminya saja. Pasti suami istri. Apalagi kalau tidak ada pemisahan harta.
Kecuali kalau perkawinan suami istri, mereka ada yang namanya perjanjian pranikah, harta masing-masing, itu nggak perlu mungkin. Tapi kalau misalnya yang dijaminkan itu adalah masih harta gono gini, maka kedua belah pihak itu harus tanda tangan. Iya. Iya. Clear ya di situ ya, ini kita bicara hukum nih, fakta. Clear, Ya. clear. Jadi dibilang kita ini lagi kan gitu ya, fitnah, framing. Oke. Apakah mungkin informasi itu akan diberikan hanya ke satu orang saja tanpa diberikan ke orang yang lain? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kenapa kok ada informasi yang berbeda yang kami dapatkan? Pihak sana bilang polling 5 akan segera dilelang. Kami nggak mendapatkan informasi itu. Kalau memang tidak lancar sekarang ini, ya. Ya, mereka bilang aja kalau nggak bayar, jangan bilang menunda. Loh, menunda sama juga. Artinya tidak bayar, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Seperti ini yang ngomong seperti itu dulu, kalau sekolah, pelajaran bahasa Indonesianya mungkin bolos. Ya, nggak ngerti tentang bagaimana terminologis bahasa, ya, lalu kemudian mengomentari sesuatu yang dia nggak paham, ya. Jadi, untuk meyakinkan, kami bertanya juga, ya, kepada pihak banknya. Ini ada namanya nih, Dimas BCA. Ini orang yang mengurusi kredit tersebut, bagian penagihan, karena udah masuk tidak lancarnya. Ya, kita tanya sama dia, ya. Kalau mengenai masalah lagi dalam proses kan itu ada, kok nggak sekali tadi di ini, ya kan, sampai tahap mana? Lagi proses penyelesaian bang, kan kemarin sudah saya tunjukin, ya. Lagi proses penyelesaian, berarti artinya masih terbuka yang namanya negosiasi, restrukturisasi dan sebagainya. Jadi masih belum masuk dalam daftar lelang kan gitu kira-kira intinya. Oh, debt collector karena macet di banknya, hilir mudik 15 orang seperti paski braka gitu. Ya. Kami tanya juga ke pihak banknya. Ya, kami tanya juga ke banknya. Banyak juga 15 orang ya. Ya. Oh iya ya. Kata pihak mantan klien maksudnya ya mantannya Ruben, ya, ada debt collector yang datang bang, tuh. BCA tidak pernah kirim debt collector kan bang, kemudian dia bilang coba kami konfirmasi ke tim dulu, artinya bagian kolektornya juga akan bertanya ke seluruh pihak yang memang mengurusi bagian kreditnya si Ruben ini. Tadi ya, hari ini today, pihak BCA bilang, pagi bang, sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector. Nggak ada. Ternyata nggak ada. Bohong dong. Jadi dari fakta-fakta ini, paling tidak kami sudah ungkapkan 1-2 fakta kebohongan. Ya, 1 sampai 2 fakta. Kami nggak mau bilang semua fakta, paling tidak 1-2 fakta tentang rumah saya yang bayar dan patinya kan, masalah furniture, seolah-olah itu perannya dia sendiri. Berarti kan paling tidak ada 1-2 kebohongan. Nah sekarang ayah mana nih yang nggak cemas kalau anaknya berada dalam pengasuhan orang yang suka bohong? Suka bohong. Cemas. Suka menghina. Bener banget. Masuk akal. Tapi itu pun nggak jadi persoalan. Kalau misalnya kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa tetap anak-anak lebih baik sama ibunya, ya tidak jadi persoalan juga. Tapi saya yakin pasti tidak akan mengurangi haknya Ruben sebagai ayah. Jadi tolong teman-teman sampaikan berita ini dengan benar, dengan cara yang bijak, biar jangan digoreng-goreng lagi sama orang-orang yang kadang-kadang menolak kebenaran. Nah, tersinggung dengan kebenaran ini, yang muncul marah-marah, yang dimarah-marahin sayanya dimarah-marahin itu. Pengacaranya kurang bijak katanya. Ya memang saya manusia sampai meninggal memang harus belajar terus bagaimana untuk menjadi bijak. Ya, makanya saya tadi sebelumnya bilang mohon maaf jika ada orang yang tersakiti, ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa tidak puas ketika ada fakta yang merupakan kebenaran ini diungkapkan.
Ya, mohon maaf kalau kecewa. Ya, tapi tujuan kami bukanlah ingin memojokkan siapapun. Kami sudah dipojokkan terlebih dahulu. Apakah salah kalau kemudian kami bilang stop? Kesabaran kami dipojokkan juga ada batasnya. Sekaranglah waktunya kami ingin mengungkap kebenaran. Ya, paling tidak yang saya ingat hanya hal-hal seperti itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi semakin terang benderang ya permasalahannya ya. Ini ada lagi nih. Ini soal kronologi cerai Akta 39 harta gono-guni hingga dugaan amnesia Sarwenda. Oh, amnesia ini maksudnya sindiran. Ada beberapa yang sesuai fakta, dia ngomongnya berbeda. Maksudnya gimana? Gas. Kan maksudnya, tadi kan pertama diberset itu nggak ada, sehingga inkrah. Ya. Karena yang mengajukan gugatan itu adalah Ruben, dan dia hanya fokus kepada putusnya perkawinan karena perceraian. Dia tidak fokus kepada masalah uang nafkah anak, dia tidak fokus kepada hal-hal yang lain. Makanya tidak diatur dalam putusan tersebut, gitu loh. Karena memang nggak pernah dimintakan. Tapi bukan berarti karena nggak dimintakan, nggak diatur oleh pengadilan, kami tidak mempertanggung jawab. Makanya lah ada yang namanya Akta 39. Kan nggak ada bedanya, putusan itu juga merupakan produk hukum yang harus ditaati. Kesepakatan ini kan juga adalah produk hukum yang harus disepakati oleh para pihak yang membuatnya. Kembali lagi, ini sesuai dengan ajas fakta sunt servanda atau diatur dalam pasal 1338 ajas kontraktuil. Jadi artinya ini sama mengikat dan kuatnya dengan putusan. Nah, ini di sini kan saya sudah sampaikan gitu. Notarisnya yang pilih S. Apa yang diatur di sini yang membuat juga draftnya adalah S. Dan di sini di pasal 1 ayat 4 itu ya itu tidak disampaikan juga mengenai masalah besarannya. Karena dia nggak mau, memang patut diduga nggak mau, maunya yang seperti ini 200, 300, 400 gitu loh. Jadi memang nggak dia cantumkan, ini nggak kami koreksi loh, gitu loh dari dia, gitu loh. Isinya memang seperti itu, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pihak pertama, Ruben ya. Dengan syarat pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikannya terkait biaya-biaya yang diperlukan oleh pihak pertama tersebut. Jadi kan ini ada. Jadi memang bukan kita yang nggak mau, dia juga nggak mau gitu loh. Justru munculnya angka pokoknya itu dalam tagihannya dia gitu loh. Selalu dia sampaikan biaya pokok anak 75 juta. Ini kan dia yang buat ini. Tapi tidak diatur juga di dalam akta gitu loh. Nah, ketika kami mengikuti untuk tetap membayarkan 75 juta, apakah dia bilang terima kasih? Komplain juga. Terus berapa dong yang harus ditransfer? Kami kan tidak tahu. Mungkin karena ngambek ya di Desember cuma dibayar 75 juta, di Januari nggak ada tagihan, nggak ada permintaan lagi. Lalu keluar. Ruben sudah tidak membayarkan nafkah. Loh, kami tunggu kok. Dan kemudian mari kita diskusikan. Janganlah buru-buru keluar bilang Ruben tidak memberikan nafkah. Terus dari 2024, dari mulai awal perkawinan sampai tahun 2025, itu apa namanya? Bukan nafkah. Ya, jadi nggak diatur dalam putusan. Ketika akta itu dibuat oleh mereka berdua, walaupun usulannya semuanya mayoritas dari pihak S juga nggak dicantumkan. Nah sekarang dibilang saya hanya kebagian harta gunung ini yang masih diagunkan. Loh, yang milih ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita. Tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Itu memang
yang dia pilih, rumah Cilandak dan rumah yang di Bintaro. Sama sekian unit rumah. Yang tadi dibilang hanya dapat satu, ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan takut kita anak-anaknya jadi bisa ini ya, bisa salah pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Jadi kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa nih Pak. Nggak kita kurangi, nggak kita tambahi, nggak ada untungnya kok. Hah? Nah itu dia. Nah jadi sekarang siapa yang pegang surat-surat? Semakin terang benderang ya, jadi sekarang kita benar-benar tahu duduk permasalahannya soal rumah, kartu kredit, debt collector, sampai lelang, bahkan sampai beberapa komentar netizen yang sudah mengawal ini. Oke, selanjutnya akan ada video lagi, nanti akan gue buat. Oke, sekarang udahan dulu ya. Bye-bye.